Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Bagaimana keadaannya? Masih semangat ya? Masih semangat, Bu. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, di sisa-sisa kelelahan kita ya. Untuk hari ini saya akan menyampaikan yaitu tentang asesmen diagnostik. Ya, mungkin kemarin sudah sedikit saya singgung ya kemarin. Mungkin saya bisa ke Pak Sahid, bisa mengingat kembali kemarin yang saya senggol sedikit tentang asesmen diagnostik. Oh iya Bu, kemarin itu ya tentang asesmen diagnostik itu. Yang saya ingat itu intinya bagaimana kita itu melakukan penilaian, tapi sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi kita tahu dulu kesiapan daripada peserta didik secara psikologis dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Ya, matur nuwun nggih, matur nuwun, bagus sekali Pak Sahid nggih. Semangat nggih Pak Sahid nggih. Oke. Semangat Bu. Oke. Saya lanjut ke saya buka dulu tentang saya jelaskan dulu tentang apa itu asesmen diagnostik. Tadi walaupun tidak saya jelaskan karena saya tahu murid saya itu banget pinter-pinter semua, termasuk tadi Pak Sahid sudah menjelaskan apa itu asesmen diagnostik, ya kan? Nah, di sini tentunya setiap guru itu kan salah satunya harus memahami peserta didiknya. Ngoten ya, Bapak Ibu? Nah, di sini tentunya ini tantangan yang sangat luar biasa. Orang kita bukan malaikat ya. Bukan malaikat, tetapi kita harus berjiwa malaikat. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kita harus memahami, oh iya anak ini bagaimana dulunya kok sekarang seperti ini, mungkin lingkungan keluarganya atau mungkin teman sepermainannya dan lain sebagainya, itu yang perlu kita pahami. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah tentang tujuan dari asesmen diagnostik. Nah, kalau secara umum yang dimaksud dengan asesmen diagnostik itu adalah mendiagnostik kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nih tujuan awalnya tadi sudah saya singgung sedikit ya. Bagaimana mereka pembelajar, karena kita daring ya, bagaimana mereka belajar di rumah selama ini? Apakah didampingi orang tua atau tidak? Ini salah satu contohnya. Atau kita di sini diharapkan mengetahui kondisi awal siswa dulu. Kita lihat misalnya siswa kita kok tidak bersemangat, koyo iki apa kurang sangune atau gimana. Nah, ini yang perlu kita pahami. Atau berarti kita melihat latar belakang kondisi ekonomi anak. Nah, ini. Kemudian selanjutnya bahwa asesmen diagnostik ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu non-kognitif dan kognitif. Nah, yang pertama kita bahas yaitu adalah tujuan asesmen diagnostik yang pertama. Non-kognitif, satu yaitu mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Nih, untuk yang non-kognitif yang saya contohkan tadi. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Bagaimana keluarga siswa ini? Kenapa kok dia, misalnya saya contohkan, kita di sini kok temennya sholat tapi kok dia tidak sholat, ini bagi yang beragama Islam. Atau mungkin di berdoa anak ini tidak berdoa, padahal kita lihat dia beragama Islam. Tidak bisa, kenapa? Oh ya, mungkin keluarganya yang tidak mengajarkan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Nah ini teman sepermainan, ini yang ibaratnya perlu kita sangat jeli ya. Kadang di rumah bapak ibunya sudah memberikan nilai-nilai positif atau mengajarkan kepada anaknya nilai-nilai positif,
tetapi ternyata di luar dia punya teman yang agak kurang baik. Taunya orang tua ini, wah anakku apik, anak saya baik, tidak mungkin nyeleneh, tidak mungkin berbuat yang jelek, tapi karena pengaruh teman, nah ini yang perlu kita waspadai kita sebagai orang tua dan juga sebagai seorang pendidik. Nih. Yang selanjutnya yaitu mengetahui gaya belajar. Nah ini moodnya anak itu seperti apa? Yeah. Moodnya anak itu seperti apa? Apakah dia anaknya ini senangnya menghafal atau mungkin dengan mendengarkan lagu dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada karakter serta minat siswa. Nah ini sebagai yang kita pembelajaran di IHT ini, pokok IHT apa? Di dalam pembelajaran ini kita melihat tentang minat siswa. Jadi kita di sini banget ngomong terhadap siswa, ngomong menyayangi, nah ini mengarahkan bagaimana siswa ini, karakter siswa ini dia lebih condong kemana. Itu yang non kognitif. Kemudian yang kognitif yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Ini kita identifikasi bagaimana si A, si B, dan si C dan seterusnya. Yang kedua yaitu menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Ini ada siswa yang cerdas, kurang cerdas, atau mungkin dan sama sekali kurang. Yang ketiga yaitu adalah memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah ini Bapak Ibu, jadi minta tolong jangan dipukul rata karena kemampuan seorang siswa atau peserta didik kita itu berbeda-beda. Yang tadi yang kategori cerdas mungkin bisa cus lanjut aja. Yang kemudian rodok ya atau istilahnya menengah kemampuannya ya mungkin tidak sama dengan yang di bawah rata-rata. Oke. Next. Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu adalah asesmen diagnostik kognitif, yaitu bahwa tujuannya selain mendiagnosis kemampuan siswa dan topik dalam sebuah mata pelajaran ya. Jadi tujuan dari asesmen diagnostik kognitif itu adalah mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran ya. Nah, di sini asesmen diagnostik kognitif ini dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut dengan asesmen diagnostik kognitif berkala. Ini pada awal pembelajaran, kemudian juga akhir setelah guru selesai menjelaskan, yaitu membahas topik, atau mungkin di waktu yang lain kita memberikan kesempatan kepada siswa yang mungkin di situ sudah ada kesepakatan antara guru dan peserta didik. Kemudian bahwa di sini asesmen diagnostik itu bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Kita lihat tahapnya ya, bahwa tahap melaksanakan asesmen diagnostik kognitif itu ada berapa. Yang pertama tahapannya yaitu persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga diagnosis dan tindak lanjut. Oke, next. Di sini kita membahas tentang contoh dari asesmen diagnostik kognitif dalam persiapan dan kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama yaitu adalah kita membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Kemudian yang kedua mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga yaitu ada susunan pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Kemudian ada 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. Kemudian 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Atau sesuai pertanyaan dengan topik yang menjadi
prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang yang sekarang. Dan di sini kita juga diminta untuk memberikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang tatap muka, maupun yang belajar di rumah. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melaksanakan tatap muka? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Sama nggih. Belum ada yang sampai saat ini karena kondisi nggih. Nggih, Bu, belum. Oke, next selanjutnya yaitu adalah di sini ada contoh kegiatan tindak lanjut. Ya, tindak lanjut tentang asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama yaitu adalah melakukan pengolahan hasil asesmen. Yang pertama, kemudian di sini ada membuat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, atau tidak paham. Tadi kalau di depan saya mengatakan yang cerdas, kurang cerdas, dan bahkan itu nggih, ini salah satu. Kemudian kita diminta untuk menghitung rata-rata kelas. Bapak Ibu, apakah sudah mempraktekkan? Mungkin ada salah satu Bapak Ibu guru yang mempraktekkan menghitung rata-rata kelas? Belum, Bu. Belum. Belum tatap muka, Bu. Belum tatap muka, mungkin dari daring bisa? Bisa atau tidak, Pak Sahid? Kemungkinan bisa sih, Bu. Bisa nggih, insya Allah Ya. Bapak Ibu, insya Allah luar biasa semua. Oke, yang kedua yaitu bagi siswa, kita diminta ini dicontohkan membagi siswa menjadi 3 kelompok, yaitu siswa dengan nilai rata-rata kelas mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai dengan fasenya. Nah, ini yang kemarin kita bahas fase ya. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Ini yang remedi tadi, mungkin materi ini anak tersebut ternyata kurang menguasai yang di bab ini, dan jadi itu yang perlu pendampingan. Kemudian yang ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Nah, setelah pengayaan bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke. Yang ketiga, yaitu lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum melalui topik pembelajaran baru, yaitu untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Ini diambil rata-rata nggih. Yang keempat, maaf, bentar. Yang keempat, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif, yaitu dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, ini yang perlu kita bahas lagi, yaitu Bapak Ibu, mungkin yang remedi. Nah, ini remedi ini tadi yang dikatakan tidak paham. Nah, itu mungkin yang dulunya soalnya 10 dijadikan 5 udah separuh. Nah, kok separuh belum juga menguasai, itu kita ambil intinya, itu kita kasih soal 3. Paling enggak anak tersebut paham kan bab tersebut yang intinya tersebut. Betul ya Bapak Ibu? Oke. Bu. Oke. Nah, ini ada contoh lagi, yaitu tentang perencanaan soal hingga tindak lanjut. Nah, ini yang di sini saya buat, yaitu adalah asesmen awal tentang untuk kelas 3 SD. Nah, bisa dibaca nggih? Nah, di sini di tujuan pembelajaran yang dites menjelaskan, menentukan panjang atau berarti termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di situ di situ yang terlihat apa Bapak Ibu? Gambar apa itu Bapak Ibu? Penggaris, Bu. Penggaris. Pensil, Bu. Pensil, benar semua. Tapi di sini anak-anak difokuskan yaitu adalah ke pensil terutama. Jadi diminta
opo pensil ini panjangnya berapa senti? Ya, panjang pensil itu berapa senti? Nah, ini setahu saya ini di SD untuk sekarang kalau saya lihat SD kelas 1 pun sudah seperti ini. Ya, tidak hanya di kelas 3. Kalau sekarang ini saya lihat karena anak saya kebetulan kelas 1 SD ini materi ini sudah ada di kelas 1. Panjang pensil atau mungkin ini ada juga panjang jengkal tangan. Nah, jadi jengkal tangan masing-masing itu disuruh mengukur berapa senti. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kemudian syarat dari tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan dan menentukan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umum. Ini contoh, ya. Next. Nah, di sini tindak lanjut. Contoh yang berencana soal hingga tindak lanjut. Tadi yang kita bahas. Tadi kita di situ di contoh awal contoh yang slide 6 tadi adalah masalah panjang pensil. Di sini ada yang menjawab A ada yang 10, B 7 dan C 3. Nah, di sini kita kategorikan mana yang menjawab A berapa, yang menjawab B berapa, yang C berapa. Nanti yang paham, yang utuh, yang paham utuh, yang paham sebagian dan tidak paham tadi sudah ada ya di bab yang tadi slide 5 ya insya Allah ya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan betul dari materi yang saya sampaikan? Tanya Ibu. Oke, monggo silakan. Oke, mengulang dari awal karena tadi ini agak tertinggal. Ini kan tadi sudah disampaikan ada asesmen diagnostik kognitif, ada non kognitif begitu ya Bu ya. Secara umumnya itu asesmen diagnosis itu sendiri tujuannya untuk apa gitu ya? Oke, terima kasih Bu. Oke. Jadi kalau secara umum, tujuan dari asesmen diagnostik itu adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa Ibu. Mungkin panjenengan kalau lagi tadi misalnya lagi mengajar ini kan biasanya salam. Terus kita kalau melihat kondisi siswa itu ada yang mungkin kok lesu atau gimana, itu kan seorang pendidik itu pasti tanya waktu mengasih itu kan bertanya. Nah ini jadi tujuan asesmen diagnosis itu untuk mengetahui kondisi awal kita menanyakan Mas kenapa atau Dek dan lain sebagainya, itu yang biasa kita lakukan ngoten nggih. Paham nggih Bu nggih? Iya, paham. Terima kasih Bu. Nggih, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun Ibu, terima kasih. Sampun, oke. Terima kasih. Itu sedikit dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.